Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Lovika Ardana Rismawari SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Baik, di sini saya Riki Bayu Setiawan akan mempresentasikan dan mensimulasikan hasil kerja ujian akhir semester saya mengenai strategi literasi yang digunakan dalam pembelajaran. Di sini saya menggunakan pembelajaran IPAS di kelas 4 pada materi pencemaran lingkungan. Untuk strategi literasi yang saya gunakan yaitu menggunakan metode think aloud dengan alat bantu berupa tabel pengatur grafis berupa tabel sebab akibat. Baik, pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode think aloud yang saya gunakan. Baik, metode think aloud ini atau metode berpikir lantang adalah metode yang guru gunakan untuk mendemonstrasikan secara langsung proses berpikirnya secara lantang atau eksplisit kepada murid. Jadi, guru dalam memahami bacaan itu membedah informasi-informasi penting secara langsung untuk menunjukkan kepada murid informasi mana saja yang dapat digunakan untuk dianalisis sebagai data dalam pembahasan materi. Kemudian, pengatur grafis itu digunakan sebagai alat bantu visual untuk menjembatani murid memahami pikirannya atau membuat alur pikiran murid itu menjadi paham sehingga murid dapat memetakan alur pemahamannya dari awal hingga akhir atau memiliki arah tujuan dalam memahami bacaan. Dan berikut ini merupakan contoh tabel sebab akibat yang saya buat. Tabel ini juga dapat digunakan secara digital menggunakan platform atau Chromebook siswa. Nah, penggunaan kedua strategi ini bertujuan untuk melatih murid untuk berpikir secara kritis dan mengurangi kebiasaan murid dalam memahami materi bacaan secara mentah-mentah. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita masuk ke simulasi pembelajarannya dari kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk hari ini apakah semua anak-anak berangkat? Alhamdulillah, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, untuk selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Coba lihat di lingkungan sekitar kalian atau di lingkungan sekolah kita. Di samping sekolah kita ini ada sungai. Menurut kalian sungainya itu seperti apa? Ya, sungainya besar. Ya, sungainya banyak air. Sungainya kotor, terus apalagi banyak ikan. Ya, salah satu yang paling terlihat itu sungai yang ada di samping sekolah kita itu sangat kotor atau banyak sekali sampah. Sekarang Bapak ingin bertanya, jika sungainya semakin lama semakin kotor dan sampahnya menumpuk, apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi sesuatu hal yang baik atau buruk? Iya, hal yang buruk. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Iya, ada yang membersihkan, ada yang jangan membuang sembarangan. Iya, jadi dari pembahasan kita tadi itu bahwa sungai itu bisa kotor karena ada sesuatunya atau karena ada penyebabnya. Nah, hari ini itulah yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Kita akan mencari penyebab dan akibat dari pencemaran lingkungan di sekitar kita. Oke, sekarang Bapak sudah membagi kalian ke dalam kelompok. Dan kalian sudah menyiapkan Chromebooknya masing-masing. Semuanya lihat ke Chromebooknya masing-masing. Di grup kelas, Bapak sudah membagikan contoh-contoh artikel berupa pencemaran lingkungan di sekitar lingkungan kita atau di daerah kota Kudus. Dilihat semuanya ya. Oke, semuanya sudah melihat. Oke, sekarang Bapak akan mencontohkan satu terlebih dahulu cara memahami satu artikel. Di sini Bapak akan membaca artikel mengenai pencemaran sungai. Oke, curah hujan yang tinggi menyebabkan debit air itu mengalir deras. Tapi di sungai tersebut sampahnya menumpuk. Nah, ketika sampahnya menumpuk dan sungainya airnya mengalir deras, maka di situ akan terjadi bencana banjir. Di sini Bapak mencontohkan bahwa sungai yang mengalir deras karena airnya tinggi karena curah hujan tapi sampahnya menumpuk itu penyebab. Nah, akibatnya tadi yaitu bencana banjir. Ya, pintar sekali. Itu adalah contoh dari metode think aloud yang Bapak contohkan untuk kalian dalam memahami bacaan. Nah, sekarang semuanya perhatikan artikelnya masing-masing dan gunakan tabel sebab akibat yang sudah ada di Chromebook kalian dan di LKPD kalian. Jadi kalian tuliskan, setelah kalian membacanya temukan penyebab dari permasalahan atau pemicunya, kemudian tuliskan akibat, dampak dari penyebab yang terjadi. Oke, semua kelompok paham? Oke, paham, bagus. Sekarang kerjakan dimulai.
Bapak akan memantau dan berkeliling ke sekitar untuk melihat apakah kelompok ini perlu bantuan, apakah kelompok ini sudah berkembang ya. Silahkan dimulai. Oke, bagus. Kelompok 2 apakah ada kendala? Oh, tidak ada kendala. Iya, kelompok 2 sudah bagus. Di sini sudah menemukan beberapa penyebab masalahnya, ditulis di tabel sebab ya. Oke, kelompok 3 bagaimana? Oke, lancar semua. Oke, baik. Sekarang Bapak lihat semua kelompok sudah mengerjakan tugasnya dengan baik, sudah dapat menganalisis artikel pencemaran lingkungan dengan baik. Sekarang perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasilnya ya. Oke, dari semua kelompok yang sudah maju, Bapak lihat itu sudah sangat bagus dalam mengerjakan. Sudah bisa menggunakan tabel sebab akibat dengan benar. Dan juga sudah bisa menemukan informasi-informasi penting dari artikel atau bacaannya. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak tidak ingin menanya hafalan kalian atau menanya bagaimana hasil akhir kalian. Tapi Bapak ingin bertanya, dari kegiatan diskusi kelompok tadi menggunakan tabel sebab akibat dan metode think aloud, Bapak ingin bertanya, strategi apa yang kalian gunakan saat kalian kesulitan menemukan bacaan selain yang Bapak jelaskan tadi? Ada apa saja? Ya, ada yang bertanya ke teman, ada yang bertanya ke guru. Terus apa? Iya, benar sekali. Yaitu dengan menebali kata kunci atau menulis kata kunci di dalam bacaan atau artikelnya. Dengan menebali atau menulis kata kunci, kita bisa lebih mudah memahami isi dari teks bacaan yang dipelajari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 4 hebat ini. Oke, sebelum pulang Bapak ingin mengajak kalian untuk tepuk pulang terlebih dahulu. Kelas 4, tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, ayo pulang, berdoa. Oke, berdoa cukup. Sekarang terima kasih kelas 4, selalu jaga kesehatan dan terus belajar. Hati-hati saat pulang dan salam untuk orang tua. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.